Banyak orang yang diet gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Apakah itu termasuk Anda? Semoga tidak. Karena saya juga pengalaman sebenarnya. Pengalaman juga begitu. Ya akhirnya dietnya yoyo. Nah baru sekarang ini saya merasakan ya diet yang saya lakukan sekarang ini aduh luar biasa ya. Hasilnya terbangun otot, dan bukan hanya saya, teman-teman saya juga mengikuti Kangen Diet ini. Wow ya. Pengen tahu nggak kenapa sih banyak orang yang akhirnya gagal dalam diet? Oke? Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andika Setiawan at Amazing Mentor. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena kita akan bahas sebuah materi, sebuah isu ya yang senantiasa dibicarakan sama banyak orang. Kenapa sih ya kebanyakan orang, 95% bahkan saya coba klaim gitu ya, orang itu gagal diet gitu ya. Ya udah berhasil tapi terus gak konsisten. Udah sempat kurus ya, terus akhirnya dia gendut lagi gitu kan. Nah, buat yang bosan gendut ya, Anda pantengin nih ya video ini. By the way, sebenarnya diet itu bukan sekedar bagaimana bisa menguruskan badan ya, membuat badannya jadi langsing. Diet itu adalah mengatur pola makan ya. Jadi bisa untuk ngurusin badan, bisa untuk ngegemukin badan. Pokoknya apa tujuan Anda yaitu mengatur pola makan, namanya diet. Tapi oke lah, katakan banyak orang yang mengasumsikan diet itu adalah supaya badannya kurus. Nah, pertanyaannya mengapa kita selalu gagal diet? Mengapa? Bahkan bukan hanya diet ya. Diet hanya satu dari sekian banyak faktor untuk Anda bisa punya kehidupan yang sehat. Ya, nah karena ada olahraga di sana, ya kan, ada cukup istirahat di situ, ada pola makan termasuk diet tadi, pola minumnya. Kalau saya minumnya simple antioksidan ya kan, Kangen water. Terus ada apa lagi? Dia bebas pikiran, dalam arti kalau stres dia udah pasti dietnya bisa berpengaruh. Nah kita bahas nih apa saja ya faktor membuat Anda gagal punya pola hidup sehat. Oke, kita lihat di slide berikut ini. Nah yang pertama, nggak ada alasan yang kuat teman-teman. Ya saya juga begitu. Apa ya? Kalaupun ada tapi terus akhirnya ups and down karena ya tadi ya kita alasannya itu hanya ikut-ikutan biasanya begitu ya. Kita pengen kayaknya keren deh ya, jadi six pack kayaknya oke deh ya, kayaknya apa ya, saya dulu pernah six pack gitu ya, saya pernah dulu ngurusin badan efektif. Kenapa? Pengen nikah, saya pengen di malam pertama itu tampak luar biasa, tapi begitu sudah merasakan malam pertama and then ya sudah, alasan tersebut sudah hilang lagi kan begitu ya. Itulah manusia. Nah, artinya apa? PR-nya teman-teman harus punya alasan yang kuat. Ya, kenapa Anda harus benar-benar diet? Ya, kenapa Anda harus benar-benar melangsingkan berat badan Anda? Ya, dan yang kedua, sehingga Anda harus munculkan kesadaran tersebut. Banyak orang yang belum muncul kesadarannya. Jujur, saya muncul kesadaran untuk benar-benar diet ini serius. Kenapa? Karena adanya COVID-19 pandemik. Ya, kita pakai masker, kita jaga diri dari kerumunan orang. Itu hanya faktor eksternal, tapi sejatinya yang paling penting adalah faktor internal kita. Dan ketika kita belum sadar membangun kapasitas imunitas dalam tubuh kita, karena kita tidak sadar bahwa penting ya bahwa imunitas tubuh kita menghancurkan, mengalahkan si virus COVID-19, ya kita tidak akan sadar. Gitu juga saya. Nah, saya juga waktu itu begitu. Saya waktu itu nonton di podcastnya Deddy Corbuzier gitu kan sama Dr. Tirta ya. Semoga Allah merahmati beliau. Mereka ini ilmunya luar biasa. Bahwa ternyata ya apa ya, otot itu ya itu bisa membantu membunuh kuman, membunuh virus. Oh oke, berarti gula ini tempat si virus ini bertandang gitu kan, dia serang sama gula. Oh gua harus ngilangin gula nih. Oke, gua nggak mau mati gara-gara COVID nih. Kita udah jaga kesehatan aja, jaga imunitas aja, COVID masih bisa menghantam kita kan begitu. Ya, nah di situ saya sadar teman-teman. Ya, yuk mudah-mudahan teman-teman juga tersadar oleh video ini. COVID is killing us. Banyak orang yang mati kan, banyak orang yang meninggal dunia, mudah-mudahan jadi syuhada. Ya, kita nggak pengen. Ya, ajal sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, yang pertama, pastikan lu punya alasan yang kuat. Yang kedua, bangun kesadaran. Ya, kesadaran berlapis. Ya, Anda pengen sehat, pengen ganteng, pengen keren, pengen six pack, dan pengen sehat dari terkena terjangkitnya COVID-19 atau penyakit yang lain. Yang ketiga, nggak ada mentor. Nah, banyak dari kita gagal-gagal tadi. Kita coba-coba otodidak atau ya nggak ada tempat konsultasi. Ya, nah saran saya Anda miliki mentor ya, orang yang tahu caranya bagaimana. Ya mudah-mudahan video ini bisa menjadi mentor online Anda. Yang berikutnya adalah kebanyakan mereka yang gagal jalanin sendirian guys. Ya, kenapa? Ya tadi apa ya, istilah kata tidak ada aura kompetisi yang positif, terus nggak ada yang mengingatkan.
Dan nggak ada yang menggesek ya, apa ya istilah kata, kalau kita melihat before and after teman kita, fotonya sesama komunitas, ya kita bangun komunitas di Kanggeng Diet ini, terus mereka kok bisa bagus ya, kita termotivasi. Tapi kalau sendirian, yang Anda lihat ada di cermin adalah Anda lagi kok nggak kurus, apa yang terjadi? Anda bete. Ya, mulai muncul keputusasaan. Nah, ini yang menjadi problem ya. Makanya jangan sendirian. Yang berikutnya ribet banget dah. Wah, harus ya hitung-hitungan kalori ini itu, nggak boleh makan ini itu dan seterusnya. Nah, ini menjadi problem teman-teman ya. Dan kebanyakan orang itu gagal diet itu karena dietnya restriktif. Nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C. Pokoknya serba nggak boleh. Atau harus makan A, harus B, harus C. Ribet. Harus hitung ini. Harus timbang lu ini itu. Ribet. Dan kalau ada sebuah metodologi ya, formulasi diet yang simple ya, tidak terlalu restriktif ya, kita bicara flexible diet, itu enak banget. Dan alhamdulillah bukan hanya saya tapi sudah banyak orang yang sudah membuktikannya dan hasilnya luar biasa banget ya. Yang berikutnya perasaan tersiksa ya tadi ya kan, nggak boleh ini nggak boleh itu, kayaknya diet itu kok tersiksa banget ya, badan malah sakit, bahkan malah malnutrisi, kekurangan gizi, ini menjadi problem. Akhirnya balik lagi. Dan ketika kita nggak bahagia menjalankan proses dietnya, ya apa yang terjadi ya, ketika kita stres, ketika kita lagi ada punya masalah pikiran misalnya, kita akan balik ke pola makan semula. Akhirnya tidak terbangun sebuah kebiasaan baru, kebiasaan sehat. Ya, nah kalau ada sebuah komunitas ya yang memformulasikan bahwa ini nggak ribet, simple, nggak ada perasaan tersiksa, everybody happy, jalannya bareng-bareng, ada mentor ya, dan kita akan selalu mengingatkan kesadaran dan kenapa Anda harus hidup sehat, kira-kira Anda pasti berhasil nggak ya dietnya? Insya Allah, karena sudah banyak yang membuktikan kalau mereka bisa, lu juga bisa. Tubuh sehat, rezeki hebat, hidup manfaat. Stay tune terus di video-video saya berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk hidup sehat, semoga ini menjadi bentuk syukuran kita terhadap tubuh yang sehat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.